Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ahadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2. Judul makalah Digital Movement of Opinion terhadap hashtag kesehatan mental di Twitter selama pandemi COVID-19. Latar belakang masalah. Memasuki bulan Maret 2020, sekarang Indonesia di seluruh negara di dunia mengalami kondisi infeksi virus corona. Dampak yang ditimbulkan dari kondisi ini antara lain kasus peningkatan PHK, pemutusan kerja, dan kejenuhan WFH atau work from home, kondisi perekonomian yang tidak stabil, dan lain-lain. Namun dampak lainnya yang masih secara sering diabaikan selama pandemi COVID-19 yaitu gangguan kesehatan mental. Kondisi ini akhirnya menjadikan tegar hashtag kesehatan mental menjadi trending topik di Twitter. Opini dari setiap pengguna di jaringan sosial Twitter yang membahas mengenai gangguan kesehatan mental yang dialami oleh saat pandemi COVID-19. Kemudian menjadi opini publik di media sosial dan akhirnya menjadi trending topik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas dan penyebaran tagar kesehatan mental dengan menggunakan metode Social Network Analysis atau SNA di jejaring sosial media Twitter. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan 4 aktor utama penyebaran tweet hashtag kesehatan mental dengan mengidentifikasi adanya pertukaran informasi yang dilakukan oleh aktor utama dengan pertemuan between contrarity, jumlah retweet, dan tertinggi. Kemudian ditemukan pula 19 aktor boundary spanner yang merupakan dampak dari hasil aktivitas pertukaran informasi. Nextnya, batasan masalah. Agar permasalahan tidak terlalu luas, penulis perlu membatasi pembatasan masalah dalam makalah ini. Pembuatan yang penulis terapkan yaitu hanya membahas gangguan kesehatan mental dan yang dialami saat pandemi COVID-19. Kemudian menjadi opini publik di media sosial dan akhirnya menjadi trending topik. Tujuan dan manfaat. Tujuan. Makalah ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para pembaca dalam hal upaya pencegahan terjadinya opini hashtag kesehatan mental di kala pandemi COVID-19 dan mencari tahu seberapa ramainya kasus kesehatan mental dibicarakan di Twitter serta seberapa besar tanggapan masyarakat tentang kesehatan mental yang terjadi di Indonesia. Karena kesehatan mental juga baik buruknya hanya dirasakan oleh negara Indonesia saja, melainkan seluruh dunia. Selain itu, dampak dari kesehatan mental seperti penurunan ekonomi, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Manfaat. Makalah ini memberikan manfaat yaitu sebagai referensi bagi para pembaca untuk harus menjaga kesehatan baik jiwa maupun raga dan tetap menjalani kehidupan saat pandemi yang serba terbatas. Pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain sebaiknya. Orang yang kesehatan mentalnya terganggu dan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang
pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Penyebab terjadinya kesehatan mental. Ada 3 penyebab, yakni 1. Stres. Stres adalah kondisi ketika seorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara mental maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan dampak gelisah dan cemas dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi dan pada kasus tertentu memicu depresi, suka buat saja, dan mengaruhi fisiologi penderitanya. Tetapi juga dapat berdampak kepada cara bersikap dan kesehatan fisik mereka. Kedua, ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologi ketika seorang mengalami rasa cemas berlebihan secara mental dan sakit di dirinya, sehingga berdampak buruk kepada kehidupan sehari-hari. Ketiga, ada depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan sedih, biasanya umumnya bertanggung selama beberapa hari. Perasaan sedih pada depresi juga bertanggung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Dampak dari kesehatan mental. Ada 3 dampak. 1. Hubungan menjadi tidak harmonis. Menurut Imam, dampak yang paling ringan dan buruknya kesehatan mental seseorang adalah tidak harmonisnya hubungan. Kalau tidak harmoni itu suka marah-marah dan ramah, atau perasaannya jadi sensitif. Tentu ini tidak baik. 2. Kesehatan fisik terganggu. Lantaran kesehatan mental dan kesehatan fisik sudah berkaitan, maka juga berkaitan mental. Seorang yang harmonis akan mempengaruhi kesehatan fisiknya pula. Jadi stres lama-lama bisa meninggal karena stres atau sakit komplikasi yang muncul. Ketiga, bunuh diri. Dampak terburuk atau parah akibat buruknya kesehatan mental seseorang ialah nekat mengakhiri hidupnya sendiri atau bunuh diri. Kemunculan hashtag kesehatan mental di Twitter. Kemunculan hashtag kesehatan mental ini juga diakibatkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat, terutama dalam segi kesehatan mental. Selama pandemi COVID-19, segi pemulihan kesehatan fisik masih menjadi tujuan utama pemerintah dibandingkan dengan pemulihan dari segi kesehatan batin atau mental. Hal tersebut juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang terus mempublikasikan kampanye mengenai COVID-19, mulai dari di rumah aja, new normal, dan hashtag PPKM. Selain itu, pada publikasi artikel berita juga masih sedikit yang mengangkat mengenai kesehatan mental masyarakat sebagai subjek yang terdampak dalam pandemi, terutama dalam hal kesehatan mental, justru masih sedikit mendapat perhatian dari pemerintah. Perlu dilakukan kesadaran bersama, dimulai dari pemerintah yang harus memperhatikan kesehatan mental masyarakat. Selain kesehatan fisik, dan tentunya dorongan dari semua pihak, termasuk masyarakat dan juga tim medis, untuk dapat berkolaborasi bersama membangun tujuan ini secara lebih baik. Metode analisa SNA atau Search Networking Analysis. SNA merupakan salah satu solusi yang tepat untuk menganalisis mengenai relasi yang terbentuk dengan adanya hashtag kesehatan mental pada
jejaring media sosial Twitter. SNA merupakan metode proses pemetaan dan juga analisis interaksi antara manusia. SNA dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi seperti halnya hubungan interaksi dan pertemanan antara user yang dapat digambarkan sebagai grafik. Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan digital movement of opinion pada media sosial Twitter. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi sebenarnya yang tepat dalam hubungan yang terjadi antar pengguna Twitter sehingga dapat dilihat bagaimana opini ataupun respon masyarakat terhadap topik #kesehatan mental. Satu, proses pengumpulan dataset. Tampilan di atas merupakan visualisasi tool social media monitoring Netrey.id yang digunakan dalam proses pengumpulan data pada hashtag kesehatan mental periode 1-30 September 2021. Setelah keyword hashtag kesehatan mental dimasukkan ke tools, maka secara otomatis sistem algoritma akan mengumpulkan semua data terkait atau disebut dengan proses crawling data. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan proses reduksi data untuk memastikan data yang diambil atau disaring sudah sesuai kebutuhan penelitian. Sehingga pemaparan dan analisis data di bawah ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan data dalam menjawab pertanyaan penelitian. Adapun hasil dan analisa data terkait topik hashtag kesehatan mental akan ditampilkan di bawah ini. Kedua, data statistik. Pada jaringan komunikasi terdapat aktor yang dianggap sebagai aktor utama atau dapat dikenal dengan top account yang memiliki kuantitas popularitas tertinggi dalam proses penyebaran opini, berita, ataupun informasi. Aktor utama ini yang memainkan peran penting dalam membentuk relasi dalam kelompok serta sebagai orang yang menciptakan topik perbincangan sehingga memberikan trigger kepada aktor lainnya untuk saling berinteraksi dalam tagar hashtag kesehatan mental. Popularitas dari top account dapat dilihat dengan analisis dari tools SNA dengan melihat persentase statistik jumlah tweet yang disebarkan oleh setiap top account. Ketiga, identifikasi pertukaran informasi. Di sini ada tabel aktor relasi retweet periode 1-31 September 2021 dan posisi aktor atau top account. Tabel di samping merupakan hasil dari perhitungan total dari jumlah keseluruhan retweet yang diperoleh oleh masing-masing key aktor atau top people pada periode 1-31 September 2021. Data di atas key aktor atau top people akan ditentukan dengan melihat betweeners centrality dengan total retweet yang paling tinggi. Hal ini didasarkan pada alasan semakin tinggi jumlah retweet dari postingan tweet yang dilakukan oleh key aktor atau top people, maka tingkat dukungan akan meningkat. 4. Interaksi boundary spanner. Di sini ada tabel aktor, retweeters, dan pada tabel 4 merupakan aktor-aktor followers yang berhubungan dengan 2 atau lebih dalam satu jaringan. Pada tabel tersebut dapat diindikasi aktor boundary spanner yang berhubungan antara aktor followers dan aktor utama. Dengan adanya boundary spanner ini maka dapat dilihat bagaimana dampak yang
yang ditimbulkan dari aktivitas pertukaran informasi di mana para aktor, followers, dan aktor berikutnya yang lain. Ini pada awalnya hanya menerima informasi dan penyerapan informasi, kemudian melakukan hal yang sama pada aktor lainnya. Interaksi yang terjadi pada aktor boundary spanner hanya memperlihatkan perpindahan relasi antara aktor utama. Sehingga pada kasus tagar hashtag kesehatan mental di Twitter, khususnya masyarakat Indonesia, pada kondisi pandemi COVID-19, terlihat adanya opini berkepanjangan pada tagar hashtag kesehatan mental. Lima hasil akhir. Pada penelitian ini telah ditentukan 4 aktor utama dari 6 aktor utama penyebaran retweet pada hashtag kesehatan mental dengan mengidentifikasi adanya pertukaran informasi yang dilakukan oleh aktor utama. Dengan perhitungan between centrality, jumlah retweet tertinggi. Kemudian ditemukan pada 19 aktor body spanner yang merupakan dampak dari hasil aktivitas pertukaran informasi. Di bawah ini ditampilkan visualisasi secara keseluruhan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Penemuan aktor utama dalam jaringan komunikasi hashtag kesehatan mental pada penelitian ini dapat pula menjadi sebuah peluang rekomendasi bagi pemerintah terutama kepada Kementerian Kesehatan dan tim Satgas Penanganan COVID-19 apabila ingin membuat sebuah program kolaborasi dengan media berita terkait psikologi dan kesehatan mental dalam membuat kampanye terkait edukasi kesehatan mental di media sosial Twitter. Untuk sarannya, penulis menyadari masih banyak kekurangan pada makalah penelitian yang dibuat. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran guna menjadi makalah lebih baik ke depannya. Daftar pustaka. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.